Assalamualaikum Pak Adi. Salam Bang Ustaz. Untuk kabar hari ini bagaimana Pak Adi? Alhamdulillah baik Bang Ustaz. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, untuk kabar saya juga alhamdulillah sehat, bisa bertemu dengan Pak Adi kembali. Oh iya Pak, kehadiran saya di sini yaitu tentang kedatangan saya di sini juga kemarin katanya Pak Adi ini akan mengadakan uji dengan Pak Ali, seperti itu ya Pak, bahwa yang Bapak nanti lakukan ketika uji ini, Bapak ini harus tahu ataupun mengetahui tahapan-tahapan ujinya Pak, yaitu tahapan-tahapan tentang apa ya, tentang alur, tentang indikator, kemudian tentang prinsip-prinsipnya Pak, seperti itu. Baik, jadi sesuai dengan jadwal itu saya sudah merencanakan dengan Pak Ali itu nanti siang pukul 10 Pak. Sebelumnya saya mohon maaf Pak untuk mungkin ruangan dan tempat kurang maksimal, mohon dimaafkan ya Pak. Nggak apa-apa Pak, kayaknya lebih enak ini Pak, jadi tidak ada yang lebih, ya namanya juga tempat ya Pak, bisa dikondisikan Pak. Oh iya Pak, jadi nanti Bapak juga akan melakukan coaching dengan Pak Ali ini nanti sekitar jam 10 ya Pak. Nah, kalau seperti itu Pak, nanti saya akan menyampaikan ke Bapak bahwa ini yang harus Bapak lakukan nanti ketika rubrik penilaian uji, yaitu tentang rubrik penilaian. Jadi nanti Bapak ini harus mengetahui poin-poinnya Pak. Yang poin-poin yang pertama itu tentang Bapak harus mengetahui tentang alur tirta itu sendiri Pak. Yang pertama yaitu tentang tujuan umum, kemudian yang kedua tentang indikator, kemudian yang ketiga tentang rencana aksi, yang keempat tentang tanggung jawab. Ini dari alur tirtanya Pak. Kemudian tentang prinsipnya Pak. Prinsipnya ini Bapak ini harus bisa mempunyai jiwa kemitraan dengan uji, kemudian menggali potensi-potensi, kemudian tentang memberikan pertanyaan yang kreatif ya. Siap. Kemudian tentang kompetensi intinya nanti Bapak juga harus melihat presentnya tentang kehadiran penuhnya Pak. Siap. Kemudian yang kedua tentang mendengarkan secara sadar, kemudian yang ketiga tentang Bapak juga harus mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Nah, itu saja. Apakah dari yang saya sampaikan ini Bapak sudah benar-benar paham? Sudah jelas Pak. Jadi ketika saya akan coaching itu yang harus diperhatikan ada beberapa prinsip terkait tirta, alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain itu juga ada beberapa prinsip coaching yang harus saya penuhi, yaitu terkait membangun kemitraan uji dan menggali potensi uji secara aktif, kreatif, dan juga saya harus memenuhi kompetensi inti coaching. Yang pertama itu terkait kehadiran penuh atau present, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan aktif, seperti itu Pak. Oh ya betul Pak, berarti Bapak sudah memahami tentang rubrik penilaian, poin-poin yang Bapak harus kembangkan. Terus nanti saya juga akan memberikan pertanyaan Pak tentang yang pertama ini tentang kompetensi kunci apa yang Bapak kayaknya rasa ingin dikembangkan Pak untuk kali ini Pak. Untuk coaching kali ini kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3. Yang pertama kehadiran penuh atau present, yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga itu mendengarkan dengan aktif Pak. Oh ya, berarti nanti akan mengedepankan tentang kompetensi yang pertama mendengarkan kehadiran ya Pak, tentang present Pak. Kemudian yang kedua tentang mendengarkan penuh dan aktif. Kemudian yang ketiga tentang memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi Bapak sampaikan. Kemudian kayaknya dari 3 kompetensi tadi, kayaknya kira-kira dari ketiga kompetensi yang bagian mana yang kayaknya ingin Bapak diobservasi untuk kali ini? Untuk bagian-bagian mana terkait kompetensi itu yang ingin diobservasi adalah yang pertama terkait dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak, dan yang kedua itu tentang mendengarkan aktif, seperti itu Pak. Oh ya, berarti tadi akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, berarti secara terbuka ya Pak. Kemudian tentang mendengarkan ya Pak. Kemudian kalau sudah melihat seperti itu, seperti apa indikator pencapaiannya Pak yang nanti Bapak akan
dikedepankan lagi Pak. Siap. Jadi untuk indikator ketercapaian itu yang pertama terkait kompetensi manajemen pertanyaan bobot itu saya akan memberi pertanyaan yang bersifat terbuka, tidak memberi judgement dengan yang bersifat asosiatif. Dan yang kedua, kompetensi yang kedua yaitu mendengarkan dengan aktif. Jadi saya akan berusaha sebagai coach akan berusaha mendengarkan apa permasalahan yang disampaikan, akan lebih banyak mendengarkan daripada berbicara seperti itu Pak. Oh ya, berarti tadi yang Bapak nanti akan untuk ketercapaian indikator ini berarti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan ya Pak. Iya. Jadi kemudian mendengar dan terlalu banyak berbicara. Ya, terima kasih Pak. Mungkin dari saya hanya cukup itu saja yang bisa saya sampaikan tentang rubriknya, kemudian kompetensi intinya, kemudian tercapaian dan indikator yang nanti Bapak akan kerjakan nanti. Dan hanya ini saja Pak untuk saya. Untuk kali ini saya mengucapkan terima kasih bisa bertemu Bapak. Nanti saya akan kembali nanti setelah pelaksana observasi Bapak dengan Pak Adi. Oke, baik, cukup sih. Bapak, terima kasih atas dukungannya. Saya berharap saya dapat melakukan coaching dengan baik Pak. Ya, terima kasih. Bertemu lain waktu Pak. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam Pak Adi. Gimana kabarnya Pak Ali? Alhamdulillah baik Pak Adi. Pak Adi gimana? Alhamdulillah baik juga Pak Ali. Gimana? Sepertinya saya lihat akhir-akhir ini Pak Ali merasa kecapean, kelelahan. Gimana? Betul Pak Adi, ini memang saya juga kesini ingin mengutarakan unek-unek saya Pak. Saya ingin bercerita, ya barangkali dengan saya mengeluarkan unek bisa mendapatkan solusi mungkin. Ya, betul sekali Pak Ali. Jadi kita itu sebagai makhluk sosial tentunya harus berkomunikasi ya. Jadi dengan komunikasi kita dapat meringankan masalah biasanya Pak Ali ya. Betul Iya ya? Pak, betul Pak. Oke, baik. Nah, tujuan Pak Ali itu seperti apa Pak? Yang jelas saya kemarin juga Pak Adi ini janjian ya Pak. Tujuan saya dia ingin mengeluarkan unek-unek saya karena memang saya akhir-akhir ini agak kewalahan Pak. Kewalahan karena saya terlalu banyak pekerjaan. Mungkin selain juga mengajarkan beberapa aktivitas tambahan saya tentang di pembina KMR serta nanti beberapa tugas tentang untuk membuat modul ajar, LPP dan kegiatan lain Pak, sehingga kayaknya saya pada saat mengajar itu jadi kurang fokus Pak. Oke, jadi Pak Ali datang ke sini untuk saling diskusi, sharing-sharing terkait permasalahan Pak Ali yang tadi sudah disampaikan ya Pak Ali terkait kurang fokus. Betul Pak. Karena akhir-akhir ini tugasnya begitu banyak, terkait ada di luar pembelajaran, ekskul atau Betul, lain ya Pak ya. Betul Pak. Itu juga ketika di rumah masih diberikan banyak tugas juga. Betul Pak. Akhirnya di sekolah kurang fokus. Betul Pak. Baik, mudah-mudahan dengan kita berdiskusi ini kita bisa menghasilkan solusi untuk Pak Ali. Betul Pak. Betul Pak ini. Oke, baik. Seberapa lama itu ketika Pak Ali merasakan seperti itu udah berapa lama? Kurang lebih 1 minggu ini Pak, saya kurang mungkin sering ngantuk Pak, sehingga kalau jadi kurang fokus itu Pak, karena tugasnya mungkin terlalu banyak, bisa saja akhirnya mungkin stres lah seperti itu. Ya, ya tentunya dengan berbagai tugas itu tentunya pikiran kita terbagi-bagi ya Pak ya. Betul Pak, betul. Semakin Makanya saya ingin bercerita, mudah-mudahan ya bisa mencari solusi. Jadi seberapa kurang fokusnya menurut Pak Ali dari skala 1 sampai 10 itu? Kalau menurut saya masih setengah-setengah Pak, 5 Pak. Ya, karena memang kesibukan ya, jadi memang saya mungkin kalau skala saya mungkin nggak 5. Jadi harapan Pak Ali itu kira-kira nih mau
meningkatkan skala berapa Pak? Saya sih ingin untuk fokusan ini mungkin ya angka 8 atau bahkan 9 Pak. Saya ingin seperti itu. Luar biasa Pak, bagus sekali. Yang tadinya 5 ini meningkat ke angka 8 itu sangat Betul Pak. luar biasa sekali. Semoga dapat mencapai hal tersebut ya. Tentunya ada berbagai cara ya Pak ya untuk mencapai tersebut ya. Menurut Pak ini kira-kira seperti apa Pak untuk bisa fokus ke hal tersebut? Yang jelas sih saya akan berusaha ini Pak, mengatur schedule saya mungkin Pak ya, mengatur schedule saya tentang pekerjaan yang harus saya kerjakan mungkin terlebih dahulu bisa dikatakanlah ya skala prioritas. Dan siang sih saya bisa mengerjakan sebenarnya Pak, mungkin itu sehingga di malam hari mungkin saya bisa istirahat mungkin Pak, sehingga paginya betul-betul bisa fokus ya mungkin. Betul sekali apa yang dikatakan Pak Ali. Jadi untuk meningkatkan atau untuk mengerjakan berbagai banyak tugas, tentunya kita harus menentukan skala prioritas ya Pak ya. Iya Pak, betul Pak. Memanage pekerjaan tersebut ya Pak. Pak Ali sangat luar biasa sekali. Nah, kira-kira untuk memanage atau melakukan skala prioritas itu rencana Pak Ali seperti apa Pak? Rencananya saya akan memetakan dulu Pak kebutuhan-kebutuhan yang saat ini mendesak, yang urgent dulu. Nanti yang sekiranya beberapa deadline yang kaitannya masih agak longgar mungkin saya kesampingkan dulu. Saya akan menyusun atau memetakan pekerjaan mana yang ingin saya kerjakan terlebih dahulu Pak. Iya, bagus sekali Pak Ali idenya. Jadi kita harus melakukan skala prioritas dan memanage tugas-tugas tersebut. Nah, tentunya Pak Ali ketika mengerjakan tugas kan tidak sendirian ya Pak Ali ya. Ada Betul, Pak. ada timnya atau rekan-rekannya. Kira-kira bentuk dukungan seperti apa yang Pak Ali butuhkan itu? Betul Pak, nanti mungkin saya ada beberapa teman, jadi mungkin ada yang mungkin bisa dibantu sama teman Pak, sehingga untuk memudahkan pekerjaan saya mungkin Pak. Iya, betul. Jadi harus Ada kira-kira 2 teman lah, mungkin saya bisa lakukan sih. ya betul sekali ya Pak Ali. Pak Ali sangat luar biasa sekali. Jadi harus membangun relasi ya, bekerja sama ya Pak Ali. Baik, terkait rencananya kira-kira mau dilaksanakan itu kapan Pak Ali? Untuk rencana sih, rencana saya akan menyusun nanti setelah ini pulang. Mungkin siang saya menyusun, mungkin besok saya sudah mulai eksekusi Pak. Luar biasa sekali. Bekerja Pak Ali sangat sat sekali ya. Jadi Iya. bagus sekali. Iya Pak, ini karena memang saya ingin meningkatkan fokus saya sehingga saya mengejarnya bisa enak Pak, bisa fokus tidak ngantuk. Makanya saya ingin ngobrol sedikit lah tentang Pak Haji, tentang rencana saya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar. Oke. Jadi komitmen Pak Ali itu untuk biar tetap fokus ya. Tadi kan ada memanage waktu, terus membuat skala prioritas, itu sangat bagus sekali. Alhamdulillah Pak Ali orang yang sangat semangat sekali ya Pak Ali ya. Alhamdulillah Pak, mudah-mudahan ya segera terselesaikan masalah saya Bapak. Ya baik, mungkin diskusi kita hari ini sudah menghasilkan solusi buat Pak Ali ya. Betul Pak, alhamdulillah setelah tadi diskusi ada beberapa pikiran saya yang terbuka Pak. Jadi itulah gunanya kita berdiskusi, saling sharing seperti ini. Jadi ketika ada permasalahan kita saling bertukar pikiran, kita menghasilkan solusi bersama. Mudah-mudahan. Alhamdulillah Pak, ketemu lagi. Jadi tadi saya sudah menyelesaikan ya Pak acara coaching dengan Pak Ardi. Kayaknya berjalan dengan lancar Pak, tidak ada kendala sedikit pun. Alhamdulillah Pak Muhtar, tadi saya telah melakukan coaching dengan lancar Pak. Iya. Nah sekarang sesuai janji saya tadi, setelah melaksanakan coaching yang tadi dengan Pak Adi, saya ini juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kembali Pak
yaitu mengenai kegiatan pasca observasi yang tadi Pak. Ya baik Pak, jadi silakan boleh Bapak ajukan pertanyaan. Iya Pak, jadi pertanyaan yang pertama yang tadi Bapak Ibu lakukan itu terkait indikator ketercapaiannya Pak, yaitu tentang pengembangan yang diinginkan Bapak itu bagaimana? Oke baik Pak, terima kasih atas pertanyaan Bapak. Saya tadi telah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Di antaranya saya sudah menunjukkan tujuan dari coaching ini, membuat identifikasi pada masalah, kemudian mencatat beberapa hal yang sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian adanya rencana aksi dan tanggung jawab Pak. Oh iya betul Pak, baik sekali itu Pak. Jadi tadi pengamatan saya juga Bapak sudah melakukan coaching dengan baik. Saya sempat mencatat ini Pak, ada beberapa hal yang sudah sesuai dengan alur Tirta Pak, yaitu dalam proses coaching tadi, yaitu konsepnya juga tadi sudah ada titik temunya, yaitu tentang tanggung jawabnya, kemudian indikator rencananya itu sudah muncul Pak. Jadi permasalahan-permasalahan yang dilakukan oleh Pak Ali itu sudah muncul Pak. Jadi nanti tinggal konsep yang tadi sudah sesuai Tirta, memang sudah betul ya, sudah cocok, sudah betul Pak. Terima kasih atas tadi Bapak sudah mengobservasi saya Pak. Nah kemudian di sini juga saya melihat secara keseluruhan Pak, jadi terkait present ya, kehadiran tadi, bahwa kehadiran ini sangat penuh yang telah ditunjukkan oleh Bapak tadi. Kemudian saya juga mendengarkan aktif dengan menggunakan rasa empati saya Pak. Saya lihat serta mampu membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi Pak, ya sangat sempurna lah bagi saya Pak, sangat baik Pak. Kemudian kompetensi yang tadi saya tanyakan ya, kemudian yang dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah Ibu lakukan itu apa ya Pak tadi? Baik Pak, tadi saya sudah melakukan coaching dan saya berharap untuk kedepannya saya ingin lebih mendalam lagi kegiatan coaching itu dan kedepannya agar lebih baik lagi Pak. Seperti itu Pak. Iya baik Pak, semoga setelah proses coaching ini ya Bapak ini bisa memahami lagi Pak, dalam memahami alur Tirta, kemudian prinsip-prinsipnya, kemudian kompetensinya untuk coaching selanjutnya Pak. Jadi bisa juga melakukan coaching bukan hanya kepada Pak Ali saja, maaf ya Pak Ali ya, kemudian kepada rekan-rekan yang lain juga bisa diterapkan Pak. Kemudian saya juga banyak terima kasih kepada Bapak yang sudah meluangkan waktunya, dan saya juga bisa hanya menitipkan salam saja Pak kepada keluarga, sanak saudara. Semoga apa yang Bapak nanti lakukan bermanfaat Pak kepada apa yang Bapak inginkan Pak. Terima kasih juga Pak Muhtar, sama-sama. Semoga Bapak juga sukses dan sehat selalu. Salam juga buat keluarga Pak. Iya Pak, terima kasih Pak sudah bisa bertemu kembali Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak.